Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini loh selesai ya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Selamat datang di Opini Alvin. Kali ini, kita akan membahas satu fenomena menarik dari para pembantu Presiden Prabowo Subianto. Ketika rakyat menyuarakan kritik dan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, mereka kerap disambut dengan kata-kata kasar dan tidak santun. Ironinya, dalam sebuah acara silaturahmi Idul Fitri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional berpesan kepada rakyat yang menyampaikan kritik agar menggunakan cara-cara yang santun. Yang jadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya yang bertutur kata tidak sopan, tidak beretika dan bahkan tidak bermoral? Rakyat yang menyampaikan aspirasikah? Atau pejabat yang menanggapi aspirasi dengan cara yang represif? Dan ada apa dengan Opung Luhut yang membawa-bawa nama jabatan lama sebagai tentara untuk membela Joko Widodo? Kita sudah sering mendengar bagaimana beberapa pejabat pemerintah merespon kritik dengan nada tinggi, bahkan terkesan merendahkan rakyat. Saat buruh, mahasiswa, atau masyarakat kecil turun ke jalan untuk menyuarakan keluh kesahnya, responsnya seringkali bernada kasar, penuh amarah, dan bahkan ada yang menyebut kritik seperti gonggongan anjing. Lantas, di mana etika dan kesantunan yang sering mereka gaungkan? Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo di tengah maraknya tagar Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu. Pernyataan ini disuarakan oleh generasi muda menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja di berbagai instansi, baik di kelembagaan pemerintah maupun swasta. Ribuan karyawan menganggur, sementara kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak pada usaha-usaha menciptakan lapangan pekerjaan. Kegelisahan generasi muda ini kemudian dituangkan dalam kritik melalui media sosial. Dan ungkapan-ungkapan yang mereka gaungkan sama sekali tidak mengandung kata-kata, kata melecehkan, merendahkan ataupun kata-kata tidak beradab. Rakyat berharap dengan kritik yang disampaikan melalui media sosial, pemerintah bisa berbenah. Pemerintah bisa saja melakukan intervensi agar perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex tidak sampai bangkrut yang menyebabkan ribuan karyawannya menganggur. Atau pemerintah mestinya bersabar menjalankan program makan bergizi gratis secara bertahap agar tidak membebani anggaran kementerian lainnya yang menyebabkan PHK di berbagai kementerian. Pemerintah tidak harus menjalankan kritikan yang disampaikan oleh rakyat. Bisa saja pemerintah berpandangan lain dan punya cara, solusi yang lebih baik. Namun demikian pemerintah yang bekerja untuk rakyat semestinya bisa menjelaskan dengan cara yang santun dan beradab terhadap kritik yang disampaikan dan cara pemerintah memberikan solusi. Tanggapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenhaizer yang mengatakan kalau mau kabur, kabur aja dan tidak usah kembali. Atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan kau yang gelap adalah jawaban yang tidak solutif, tidak mencerminkan sikap seorang pejabat yang bekerja untuk rakyat. Mirisnya, bukannya berbenah diri, Luhut justru memberikan pesan balik kepada publik untuk menyampaikan kritik secara santun. Luhut seolah-olah menganggap bahwa rakyat yang menyampaikan kritiklah yang menyampaikan dengan cara tidak beretika dan tidak sopan. Namun bukan hanya itu pernyataan Opung Luhut yang mengundang tanda tanya. Dalam kesempatan yang sama, Opung memberikan kesaksian bahwa selama dirinya mendampingi Joko Widodo sebagai presiden, dirinya tidak menemukan kesalahan Jokowi yang melanggar konstitusi. Sepintas pernyataan ini sah-sah saja. Sebagai mantan pembantu Jokowi, jika Jokowi tersangkut kasus maka nama baik mereka sebagai pembantu pun bisa saja ikut terseret. Yang mengundang pertanyaan adalah ketika menyebut dirinya sebagai pembantu Jokowi dengan membawa-bawa nama institusi lamanya sebagai anggota TNI. Saya berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Kami kemudian menemukan sebuah komentar di kolom komentar YouTube yang berbunyi seperti ini. Negara belum becus dipimpin sipil zaman PDI kemarin. Jokowi kacau.
NKRI imigran Yaman geng motor LSM antes asing ormas bermunculan. Demokrasi kebablasan pulau banyak diambil asing. Apa tempo yang mengamankan bikin tentram di negara tidak paling bikin suasana keruh? TNI tetap di depan, tanpa TNI negara akan lemah. Mungkin tempo ini antes asing TNI kuat negara hebat barat gak ada apa-apa blok timur Cina Rusia korut Indonesia BRICS akan menghajar jurnalis antes barat. Komentar ini dibuat untuk mengomentari video media Tempo yang membongkar tokoh di balik revisi Undang-Undang TNI. Dari komentar ini, kita bisa menelaah bahwa para pendukung revisi Undang-Undang TNI mulai menyerang supremasi sipil. Jokowi yang berasal dari sipil dituding gagal menciptakan negara yang kuat, aman, bebas dari ormas dan LSM yang menurut mereka antek asing. Pendukung revisi Undang-Undang TNI ini juga memandang bahwa langkah Prabowo bergabung ke Blok Timur bersama Rusia, Cina, Korea Utara di bawah bendera BRICS sudah tepat untuk melawan Barat. Dan komentar seperti ini cukup banyak kita bisa temukan di berbagai platform media sosial. Para pendukung revisi Undang-Undang TNI berpendapat bahwa pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Jokowi telah gagal menciptakan Indonesia menjadi negara kuat. Lalu apakah serangan ke Jokowi dari kelompok pendukung revisi Undang-Undang TNI ini yang kemudian diserang balik oleh Luhut Binsar Panjaitan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar kami dapat tetap hadir membawa berita yang independen dan berimbang. Terima kasih.